Dinasti Qin adalah satu dari tiga dinasti yang paling berpengaruh di Tiongkok sepanjang sejarahnya. Dinasti Qin terkenal sebagai dinasti yang pendek umurnya, namun meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang kemudian akan diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti-dinasti setelahnya. Dinasti ini juga adalah dinasti pertama yang mempersatukan suku bangsa beragam di Tiongkok ke dalam entitas tunggal nasional Cina. Karena lemahnya kemiliteran, dinasti ini tidak bertahan lama. Setelah kematian kaisar yang pertama di 210 SM, puteranya digantikan oleh dua penasihat kerajaan sebelumnya yang mengatur semua masalah administrasi di wilayah dinasti. Keduanya bertengkar dan menyebabkan kematian keduanya dan kematian dari kaisar kedua dinasti Qin. Pemberontakan muncul dan kepemimpinan yang lemah ini dilimpahkan kepada Letnan Chu yang akhirnya mendirikan dinasti Han. Meski terjadi keakhiran yang cepat, dinasti ini telah membawa pengaruh besar untuk dinasti-dinasti berikutnya, dan nama China dari Eropa diyakini diambil dari dinasti ini. Dinasti Qin berawal dari kerajaan Qin yang dikuasai bangsawan bermarga Ying pada masa dinasti Zhou. Leluhurnya marga Ying, Boye, diceritakan pernah berjasa membantu Yu untuk meredakan banjir. Untuk itu, Kaisar Sun kemudian menganugerahkan marga Ying kepada Boye. Salah satu keturunan Boye kemudian mengabdi kepada Raja Xiao dari dinasti Zhou, berjasa untuk memelihara kuda kerajaan. Raja Xiao lalu memberikan wilayah di Lembah Qin untuk keturunan Boye tadi. Dari sinilah kerajaan Qin bermula. Tahun 770 SM, Siang dari Qin berjasa di dalam mengawal Raja Ping dari dinasti Zhou dan mendapat gelar bangsawan. Kerajaan Qin terbentuk dan kemudian menguasai wilayah dinasti Zhou di sekitar Shaanxi. Masa ini disebut sebagai zaman negara-negara berperang karena puluhan negara besar kecil saling bermusuhan dan kerap berperang untuk merebut wilayah dan pengaruh kekuasaan. Tahun 221 SM, Raja Yingzheng dari Qin melakukan agresi militer terhadap kerajaan lainnya di dinasti Zhou dan mempersatukan Cina di bawah satu pemerintahan terpusat. Artikel utama: penaklukan 6 negara oleh negara Qin. Zheng Zheng telah mempersatukan Cina kemudian menciptakan gelar Huangdi yang merupakan gabungan dari Huang dan Di. Ia merasa ia lebih berjasa daripada 3 penguasa dan 5 kaisar dari Tiongkok kuno. Huangdi sendiri secara harfiah berarti penguasa dan kaisar tak tertandingi. Ia kemudian digelari sebagai Si Huangdi, yang bermakna kaisar pertama. Ia kemudian menetapkan beberapa kebijakan pemerintahan yang memusatkan kekuasaan lebih lanjut di tangan kaisar. Kaisar mempunyai kekuasaan absolut. Para menteri mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam penetapan kebijakan pemerintahan, namun tidak punya hak untuk memutuskan kebijakan. Pemerintahan pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terdiri dari Perdana Menteri dan 2 Wakil Perdana Menteri. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan 2 Wakil Perdana Menteri masing-masing bertugas sebagai pelaksana militer dan pemeriksa. Pada masa ini juga, berbagai aspek kehidupan seperti satuan berat, panjang, unit mata, uang, aksara diseragamkan. Bahkan jarak antara sumbu roda kereta kuda disamakan untuk memudahkan pembangunan jalan antar prefektur. Qin Shi Huang juga memerintahkan perbaikan dan pembangunan tembok besar yang sebelumnya telah dibangun pada masa dinasti Zhou untuk menahan serangan dari bangsa Xiongnu di utara. Setelah mempersatukan Cina demi menonjolkan wibawa dan kekuasaannya, Qin Shi Huang membangun Istana Efang di Gunung Liang. Pada saat merupakan istana terbesar dan termegah dalam sejarah Tiongkok. Dumu dari dinasti Tang mengisahkan bahwa istana ini kemudian
di bumi hanguskan oleh Xiang Yu setelah berhasil menggulingkan dinasti Qin. Namun sebenarnya dalam sejarah resmi, tidak ada catatan mengenai terbakarnya istana.